pendidikan kita secara formal saja tidak cukup gitu ya untuk membawa kita memiliki tabiat atau karakter yang sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Karena kalau kita bahas lagi banyak sekali gitu ya orang-orang yang punya gelar baik gitu dalam artian ya mungkin pendidikan yang paling tinggi mungkin S3 atau profesor, tapi korupsi juga tuh saudara-saudara. Jadi ternyata penelitiannya benar sekali lagi ya bahwa ternyata sebuah pendidikan formal yang baik gitu yang tinggi ternyata tidak selalu menghasilkan sebuah tabiat atau menghasilkan sebuah karakter yang baik pula gitu ya. Ada murid kesayangan. Apa Yesus punya murid kesayangan kan di Alkitab itu ada 3, tapi hanya 1 sebetulnya yang paling disayangi. Nah, kenapa kok bisa dia disayangi? Apa bagus guru punya kesayangan atau itu didiskusikan supaya ada orang lain bisa tanya? Pertanyaannya tadi ya, kenapa harus ada murid kesayangan gitu ya? Dampaknya banyak ya tentunya kalau kita berpikir kalau seandainya ada murid kesayangan gitu kan akan timbul cemburuan dan lain-lain gitu kan. Nah ini biasanya guru-guru yang harus menjawab nih, Pak Pendeta. Kemudian kan pertanyaannya berkembang saudara, apakah ini menjadi sesuatu yang baik gitu kan? Itu kan menjadi diskusi kita sebenarnya. Oke, apakah Yesus juga dalam artian yang sebenarnya memiliki murid kesayangan atau dalam arti-arti yang lain gitu, bahwa kemudian kalau Yesus memiliki murid kesayangan, pertanyaannya ya saya pikir ya itulah yang harus kita diskusikan menjadi sesuatu yang baik atau tidak. Kesayangan ini kalau dari pendapat saya pribadi, dia dimaksudkan dengan tujuan khusus, dimaksudkan untuk tujuan tertentu. Karena hubungannya semakin dekat dengan Yesus. Contoh, saya bukan melihat dari antara hubungan Yesus dengan murid terkasihnya ya. Tapi kita melihat Allah dengan umat kesayangannya, yaitu dengan nama lain Israel gitu. Bukan berarti semua manusia di bumi ini adalah hanya Israel yang disayangi. Semua manusia juga disayangi, umat manusia dimanapun disayangi. Tapi kenapa hanya Israel yang menjadi kesayangan? Kenapa hanya Israel yang menjadi pusat perhatian? Karena pada dasarnya Israel itu dididik itu untuk menjadi pusat kayak macam agen kasih Allah supaya umat yang lainnya pun juga tahu tentang kasih Allah. Nah, untuk si murid kesayangan ini, kita tahu bahwa dia itu salah satu dari anak guru, di mana dengan kedekatannya terhadap Yesus terjadi perubahan yang sangat drastis antara yang suka meledak-ledak, kemudian menjadi murid yang paling besar kasihnya. Nah, ibaratnya nih pelatihan perubahan karakter dari yang kasar dan meledak-ledak ini itu berubah menjadi bentuk kasih yang dapat diperbuat gitu, bentuk kasih yang dapat dilihat. Nah ini diharapkan perubahan ini mempunyai tujuan khusus supaya itu pun juga bisa menjadi agen untuk murid-murid yang lain. Toh murid-murid Yesus kan yang dikenal cuma 12, padahal ada 70 orang juga tuh yang menjadi agen-agennya murid-murid Yesus. Kemudian setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya bertambah lagi. Jadi ibaratnya kenapa dikasih nama, yang pendapat saya pribadi dikasih nama murid kesayangan, karena dari sang satu orang murid ini yang terlihat perubahan sangat drastis, yang tadinya meledak-ledak, terus tiba-tiba proses pertemanan dalam berjalan bersama Yesus dalam 3,5 tahun, karakter meledak-ledak ini nih bisa jadi mulus, jadi halus, jadi penuh kasih gitu. Nah, diharapkan tujuannya supaya perubahan ini tuh juga dilihat oleh murid-murid yang lain. Terlihatlah. Jadi dia bilang kekasih karena ada suatu tujuan sebenarnya. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Nah, sama seperti umat Israel. Kenapa dijadikan umat kesayangan? Karena punya tujuan supaya menjadi agen untuk penyebar kasih bagi umat-umat Tuhan yang lainnya gitu, yang mungkin yang belum tahu tentang kasih Tuhan. Itu sih pendapat saya pribadi ya. Jadi adalah Yesus memiliki misi, saudara-saudara. Kalau saya lihat, Yesus memiliki tujuan kenapa dia harus katakan kesayangan, supaya
murid kesayangannya itu yang sudah berubah secara tabiat, secara karakter gitu ya, bisa dilihat oleh murid-murid yang lainnya bahwa dia dari pribadi yang benar-benar tidak sesuai dengan mungkin katakanlah dengan tabiat daripada Kristus, akhirnya mampu untuk berubah. Yang diharapkan bahwa murid-murid lain yang memiliki problem yang sama dengan mereka punya karakter, ya tentunya akan bisa berubah juga gitu ya, mengikuti daripada murid yang sudah berubah itu sendiri. Memang benar, dia punya murid kesayangan bukan karena pilih kasih, itu benar. Tetapi kenapa dia dikasihi? Karena dia dari tiga itu yang paling muda, yang tadinya dia yang paling keras, karakternya berubah, dia mudah diperbaiki. Menurut itu yang penting. Jadi gampang diperbaiki. Jadi makanya pelajaran ini sebenarnya gereja dan pendidikan. Jadi kita sebagai murid semua ini yang sedang belajar sebuah proses pembentukan karakter ilahi yang harus dikembalikan oleh karena sudah rusak oleh karena dosa, ya, dikembalikan citra pendidikan ini. Maka gereja juga berperan serta melaksanakannya. Lalu sudah dikatakan semua, baik anak-anak, baik orang tua, baik masyarakat, tokoh masyarakat, baik guru, baik pendeta, semua berperan sebagai apa? Sebagai guru. Ya, contoh tadi seperti Pak Hutabar katakan, anak kecil oleh karena sudah diajari bagaimana berdoa, bagaimana penunggu pagi, bagaimana menyanyi, bagaimana membaca, bagaimana menurut. Jadi murid itu harus mempunyai sikap mau diajar. Itulah murid, harus mau diajar. Tapi banyak murid, dia fokus kepada dirinya, seolah-olah dia gurunya. Jadi kita bukan guru, kita murid. Kan kita murid semua ini. Jadi murid itu harus fokus kepada Rabi, guru besar Yesus Kristus. Jangan tonjolkan dirimu, jangan tonjolkan diri kita. Tonjolkanlah Yesus Kristus itu. Makanya nanti dalam pelajaran berikutnya, kalau ada persoalan-soal kebenaran, makanya dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran. The only one. Tidak ada, bukan salah satu kebenaran. Tidak. Jadi kalau sudah masalah kebenaran, hanya melalui dia, tidak ada yang lain. Nggak bisa kita kompromi, aku beranda, I am only the one, only one. Tidak ada salah satu. Aku salah satu yang mempunyai itu, tidak begitu. Jadi makanya diajarkan Yesus sudah. Jadi makanya ketika kita murid itu, harus proses kehidupan kita itu menunjukkan kepada arah guru kita itu diajari. Makanya tadi problemnya gereja kita kadang-kadang banyak nubuatan, banyak pekabaran kebenaran, tetapi dipelihara sendiri, nggak diajarin sehingga nggak berkembang dia, nggak dilaksanakan. Itulah sebabnya dalam pelajaran kalau Anda baca di situ, hendaklah kamu jadi garam dan terang. Terang itu apa sih terang? Hanya terang kelihatan? Ada, dilihat orang, pengaruhnya, ya kan? Dilihat orang. Makanya kalau sudah belajar dari Yesus itu jadi teranglah saya. Bukan kalau sudah jadi pintar kita membuat orang lain jadi susah, enggak. Terang itu justru memperhatikan orang lain. Itulah disebutkan kasih sayang. Jadi jangan orang mempunyai ilmu, tapi justru jadi makin benci orang lain. Makin menganggap rendah orang lain. Begitu tinggi ilmu kita harus mengasihi setiap orang. Jangan ada kata-kata kita menyinggung perasaan orang lain. Justru setiap kalimat, tindakan kita, cara kita jalan, cara kita pakaian, harus mencerminkan Yesus Kristus. Makanya kalau kita jalan nanti di kamar makan atau di mana, beda sekali Pak Huta Barat ini ya, dari kami yang kerja di perusahaan ini. Dia kan pasti ada, beda sekali dia. Model terang, kenapa dia? Akhirnya orang bertanya, tanyalah tentang kebenaran itu kepada kita. Yang menjadi persoalannya kita pelihara, kita ceritakan sama orang lain. Artinya ceritakan melalui kata-kata, ceritakan juga melalui perbuatan. Supaya kita dikenal menjadi makanya gereja dan pendidikan, makanya gereja itu harus di atas, supaya bisa bercahaya kepada semua. Jadi praktikal hidup sehari-hari itu. Mari anak kita bikin jadi terang. Jadi murid itu harus belajar. Makanya salah nanti kalau dia mendapat pelajaran yang keliru dari seseorang. Supaya jangan keliru, gurunya harus Yesus Kristus. Terima kasih Pendeta Simanjuntak, sangat detail dan sangat jelas
Kalau menurut masing-masing kita, yang mana yang lebih utama? Apakah gereja ataukah pendidikan? Saudaraku dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya gereja adalah merupakan pusat pengaruh. Oleh karena gereja itu menjadi pusat pengaruh, baik pendidikan sekuler maupun pendidikan rohani, ya tentu gereja itu merupakan satu alat untuk menyatakan misi. Saudaraku boleh perhatikan bahwa 3 pekerjaan Kristus selama 3 tahun di dunia ini, dia mengajar, mendidik, dia berkhotbah, dia juga menyembuhkan. Apa hubungannya dengan kita punya organisasi? Ada rumah sakit, ada lembaga pendidikan, di tengah-tengahnya gereja. Baik, saudaraku dalam Tuhan, dari Pak Panjaitan katakan, mana lebih duluan? Saudaraku dalam Tuhan, bahwa gereja, kalau itu tidak bisa menjadi pusat pengaruh, bukan hanya kepada kita, ya umat-umat Tuhan, tetapi kepada orang lain, tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Saudaraku, hati-hati kita. Jangan hanya pekabaran itu yang disampaikan. Mari menginjil. Ya memang semangat kita menginjil. Tetapi ingatlah bahwa sesungguhnya pekerjaan penginjilan itu bukan hanya untuk menyampaikan firman, saudaraku, yang secara langsung kita bawa Alkitab. Tetapi kalau kita walaupun mempromosikan, kita punya gereja, kita punya sekolah, kita punya lembaga kesehatan, tapi kalau kita tidak sesuai dengan apa yang kita kabarkan, apa yang kita katakan, saudaraku, apa kata orang? Duluan mana sih gereja atau pendidikan? Saya pikir ini adalah satu kesatuan ya. Tidak ada prioritas yang jauh lebih penting pendidikan atau gereja gitu. Saya pikir gereja dan pendidikan adalah satu kesatuan. Tadi kalau boleh mengutip apa yang Pendeta Simajuta katakan, bahwa tidak hanya anak-anak, saudara-saudara, yang kita bawa ke gereja. Sadar atau tidak sadar, kita sebagai orang tua, anak-anak, orang muda, semuanya adalah murid di dalam gereja. Yang artinya adalah kita sama-sama belajar. Kita sama-sama ingin memiliki pengetahuan. Gereja sudah memfasilitasi saudara-saudara dalam hal ini, ya kan? Kita mau apa? Kita mau dididik secara sekuler, ada. Kita mau dididik secara rohani, bisa. Mental mau dibentuk, boleh, ya kan? Kita berdiskusi untuk saling menguatkan, ada, ya kan? Kita mau mendengarkan firman Allah, ada. Artinya apa? Artinya kita semua adalah murid gitu. Dan murid yang baik adalah murid yang mau untuk menurut, murid yang mau untuk diajar. Jadi saya pikir kalau kita mau sadari, kita semua unsur baik anak-anak, orang tua adalah murid yang membutuhkan gereja untuk membentuk kita punya apa? Kita punya karakter. Karena kalau dikatakan firman Allah itu kan lifelong ini ya, lifelong learning ya. Jadi tidak ada tamatnya, saudara-saudara kita menjadi orang baik itu nggak ada tamat-tamatnya gitu kan. Kasih yang kita mau sampaikan kepada saudara-saudara kita di luar kan nggak ada tamatnya gitu loh. Firman Tuhan juga kita akan terus kita akan terus pelajari. Tapi kalau kita lihat case yang seperti Pak Panjaitan katakan, bahwa ada orang tua yang mengantar anaknya ke gereja agar anaknya aktif dan lain-lain, memiliki tabiat yang baik, saya pikir tidak ada salahnya juga. Tapi alangkah lebih bijaksananya kita juga menyadari sebagai orang tua, kita pun butuh untuk apa? Butuh untuk diajar. Kita pun sebagai orang tua butuh untuk diingatkan melalui apa? Melalui firman Tuhan. Saya pikir itu pendapat saya. Kembali ke Pak Panjaitan, silakan Pak. Oke, terima kasih. Mungkin jawaban saya berbeda. Jawaban saya adalah gereja dulu, supaya jelas. Kenapa? Karena tujuan kita adalah masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita bilang pendidikan dulu, kita bisa dapatkan pendidikan dimanapun, informal, tetapi gereja kita nggak bisa dapatkan dimanapun. Pendidikan informasi, keselamatan kita hanya bisa dapatkan melalui gereja. Itu pendapat saya pribadi. Boleh kita ingat bahwa metode itu boleh berbeda-beda, saudaraku. Perbedaan itu indah. Tapi prinsip harus satu, Alkitab. Di sekolah kita harus apa? Harus amalkan Alkitab. Gereja pun begitu, saudaraku. Karena ada cerita kepada Alkitab selalu. Supaya apa? Supaya pendidikan itu memang betul-betul menuntun orang supaya selamat. Amin. Kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih atas diskusi yang sudah kita lakukan ya. Jadi
tujuannya adalah untuk kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Pelajaran yang sangat menarik, saudara-saudara, spirit atau semangat yang mau dibangun sekali lagi adalah bagaimana gereja menjadi sarana, menjadi tempat yang amat sangat penting untuk tidak hanya anak-anak kita, tetapi juga kita sebagai orang tua untuk bisa bertumbuh, untuk terus bisa berkembang, tentunya untuk bisa memberikan manfaat pada sesama kita, kepada keluarga kita, dan juga terlebih kita bisa menerapkan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita bisa salurkan kepada sesama kita.